Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nigita Novia dan rekan saya Ibu Aisyah Kurniawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dengan materi zaman pra-Yunani sampai zaman Yunani dan zaman pertengahan sampai zaman Renaissance. Sejak manusia lahir, manusia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam hidupnya. Dalam perkembangannya, manusia memperoleh pengalaman melalui indera dengan potensi yang dimilikinya. Setiap aktivitasnya, manusia membutuhkan sarana yang cukup untuk menopang kehidupannya. Keberadaan sarana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan perkembangan peradaban masyarakatnya. Salah satu sarana pendukung yang sejak awal dibutuhkan dalam kehidupan manusia, misalnya simbol komunikasi atau bahasa, pakaian, makan, minum, peralatan hidup, dan kebiasaan hidup yang akan menjadi proses belajarnya. Sejak manusia menemukan dan menggunakan sarana tersebut, maka keinginan untuk mengetahui dan menguasai akan sarana tersebut lebih bervariatif lagi. Adanya fenomena tentang kebutuhan manusia mengenai sarana tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia telah memberi dan menerima informasi melalui simbol dan perbuatan. Dalam menanggapi informasi tersebut akan membentuk frame of mind dalam diri seseorang, terakomodasi dan terasimilasi dalam kehidupannya. Informasi yang diterima akan membentuk pola hidupnya, terinternalisasi dalam kehidupannya. Sikap mental dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari akan diwarnai oleh pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui informasi yang secara empiris. Masuk ke dalam Zaman pra-Yunani kuno ini ditandai 5 kemampuan. Yang pertama ialah warisan pengetahuan didasarkan pada know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Jadi pengetahuannya itu berdasarkan dari pengalaman-pengalamannya. Misalnya mengenai peralatan dari batu, pembuatan peralatan dari perunggu di Mesir, peristiwa dinukilkan dalam bentuk gambar-gambar, gambar disederhanakan menjadi pictographic writing atau huruf atau tanda tertentu kanji bela bangsa Jepang, dan membuat abjad. Selanjutnya adalah pengetahuan didasarkan pada pengalaman tersebut diterima sebagai fakta secara sikap receptive mind. Kekuatan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Jadi magis di sini masih sangat kental ya pada zaman itu. Kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Selanjutnya kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan utas sintetis yang dihasilkan dari abstraksi yang dilakukan. Yang terakhir, kemampuan meramalkan suatu peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi, misalnya gerhana bulan dan matahari, menandai musim dengan gejala alam.
ada zaman Prasokrates dan zaman keemasan. Pada zaman Prasokrates ada dua tokoh, Thales dan Pythagoras. Thales di sini mempersoalkan alam semesta. Menurutnya alam semesta itu adalah air, tidak ada kehidupan tanpa air. Lalu ada Pythagoras tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ilmu ukur adalah aritmatik. Lalu zaman keemasan. Zaman keemasan di sini ada 3 tokoh. Yang pertama Sokrates, lalu Plato dan Aristoteles. Menurut Sokrates pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi, pengalaman keseharian dan kehidupan konkret. Kalau Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi, pemikiran metafisik yang mempersoalkan being atau hal yang ada dengan becoming atau menjadi sebagai dasar mencapai kebenaran ilmu pengetahuan. Dan Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi melihat perkembangan ilmu dilihat dari 3 bidang, yaitu metafisik, logika, dan biologi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Ibu Aisyah. Perkembangan ilmu pada zaman abad pertengahan 6 sampai dengan 14 Masehi. Zaman abad pertengahan ini ditandai dengan tampilnya para teolog di bidang ilmu pengetahuan. Ilmuwan pada masa ini hampir semua seorang teolog, sehingga aktivitas keilmuan berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Dengan kata lain, kegiatan ilmiah diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang agama atau tentang Tuhan. Maka pada zaman pertengahan ini, apapun yang berhubungan dengan aktivitas ilmiah terkait erat hubungannya dengan aktivitas keagamaan. Sehingga pada masa ini Islam mengalami kejayaannya. Selanjutnya, zaman pertengahan. Kontribusi peradaban Islam dalam perkembangan ilmu yaitu 1. Menerjemahkan peninggalan bangsa Yunani dan menyebarluaskan sehingga dikenal di dunia barat sekarang ini. Kemudian nomor 2, memperluaskan pengamatan terhadap ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, ilmu bumi, dan ilmu tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang terakhir, menegaskan sistem desimal dan dasar-dasar aljabar. Renaissance 14 sampai 17 Masehi disebut dengan abad pembaharuan. Pada zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran-pemikiran yang bebas dari dogma agama. Manusia pada zaman ini merindukan pemikiran yang bebas, maka manusia pada zaman ini disebut sebagai animal rasional. Karena pada masa ini pemikiran manusia mulai bebas dan berkembang. Manusia menginginkan kemajuan progres atas hasil usaha sendiri. Pada dasarnya terjadinya zaman Renaissance ini adalah bentuk respon dari perilaku dominasi gereja terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropa. Tokoh-tokoh pemikir yang terkenal diantaranya adalah 1. Roger Bacon tahun 1214 sampai dengan 1294 Masehi. Beliau berpendapat bahwa matematika merupakan syarat mutlak untuk mengolah semua pengetahuan. Kemudian yang kedua ada Kopernikus tahun 1473 sampai dengan 1543 Masehi, heliosentrisme atau bumi dan planet mengelilingi matahari. Yang ketiga yaitu Tycho Brahe tahun 1546 sampai dengan 1601 Masehi. Dia membuat alat-alat besar untuk mengamati benda-benda angkasa secara lebih teliti. Kemudian yang keempat yaitu ada Kepler tahun 1571 sampai dengan 1642 Masehi. Dia adalah ahli matematika. Kemudian yang kelima Galileo Galilei tahun 1546 sampai dengan 1642. Dia membuat teropong bintang untuk mengamati beberapa peristiwa benda-benda angkasa.
Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.